udah berkerumun semua orang, keluarga saya, orang kampung situ udah matanya merah semua. Karena apa? Saking sakit hati mungkin. Karena jujur saya dulu orang yang sekolah di pesantren, pakaian saya itu bercadar, pakaian saya itu memang tertutup semua, dan saya menjadi orang yang betul-betul kemarin tuh menjadi orang-orang yang orang fanatik benar dengan keyakinan saya yang lama. Kok tiba-tiba gitu kan, kok bisa berpindah gitu. Hal yang bagi mereka itu mustahil. Tapi memang waktu itu emang sampai sampai kakak saya, sorry, kakak papa saya bilang kayak gini, kalau kamu nggak kembali lagi, saya ketemu di jalan saya potong dua. Shalom saudara-saudara, puji nama Tuhan, kesempatan yang baik ini kembali lagi saya hadir untuk menjumpai Bapak Ibu sekalian. Apa kabar? Semoga saudara tetap dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan, tetap bersukacita di dalam Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saudara-saudara, saya mau mengajak kita untuk bersama-sama mendengarkan satu kesaksian dari salah seorang ibu yang berasal dari Gorontalo, yang beragama Islam, yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang mana saudara-saudara, ibu ini, dia adalah seorang yang taat terhadap agamanya, ia terus mempelajari, ia terus mendalami agamanya, bahkan terus menghafal Al-Quran. Nah ini sungguh sangat luar biasa, dan ia juga tamat dari pesantren. Dan yang lebih luar biasanya lagi, ternyata ibu ini bercadar. Nah kalau muslimah yang bercadar itu, pasti dia sangat fanatik sekali dan menganggap dirinya paling benar, dan agama yang dianut itu paling benar, dan yang lain itu salah, yang lain itu kafir. Tapi sungguh sangat luar biasa bahwa Tuhan boleh memanggil dia untuk diselamatkan. Tuhan boleh memanggil dia untuk menjadi orang yang percaya kepadanya. Ini sesuatu yang sangat luar biasa saudara-saudara. Dia dibenci oleh saudara-saudaranya, keluarganya, tapi ia tetap tidak peduli, dia tetap konsisten bahwa dia sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan saat ini ia sedang melayani di gereja. Semoga kesaksian ini dapat bermanfaat dan selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Lian Lestari. Ya, saya asli dari Gorontalo, dan saya dari papa sama mama itu cuman saya sendiri, dan saya ada sampai saat ini karena kebaikan Tuhan. Dan saya sekarang memiliki anak satu, dan juga suami. Nama suami saya Anggila Lumba, anak saya Safa Valencia Agatha. Dan puji nama Tuhan, ya, saya ada sampai saat ini berkat dari kekuatan dan juga orang pilihan dari Tuhan ya. Saya nama baptis saya itu Maria Christine. Jadi kalau berbicara soal nama baptis berarti saya bukanlah orang asli Kristen ya, tetapi saya berasal dari dulunya adalah seorang muslimah, seorang yang sangat begitu taat dengan perintah Tuhan ya, perintah Tuhan saya. Saya adalah wanita yang menutupi segala bagian tubuh saya dari atas sampai dengan kaki. Saya adalah orang yang dulu pernah nyantren juga di pesantren. Jadi saya paham betul tentang keyakinan saya yang lama. Kenapa saya ada sampai saat ini? Kenapa saya bisa beranjak? Kenapa saya bisa mengenal Tuhan Yesus? 2013 tahun 2013 yang lalu, saya berjumpa pribadi dengan Tuhan melalui mimpi saya. Ya, melalui mimpi saya itu ada 2 kali ya. Mimpi pertama,
itu sosok, saya merindukan sosok ini di hari-hari ini sebenarnya. Jadi sosok ini adalah dia memakai pakaian putih dengan tudung yang putih juga, dengan sangat besar cahaya di belakangnya. Kemudian dia letakkan cahaya di tangan kanannya, di kepala saya. Ketika saya bangun dari mimpi ini, saya merasakan, yang saya rasakan adalah sukacita, bahagia, adem ayem gitu ya. Jadi adem, tenang gitu. Tapi beberapa hari kemudian saya eh, saya tidak menghiraukan mimpi itu. Tetapi ketika 2 minggu kemudian, ya ada selang seminggu, 2 minggu itu datang lagi, tapi ngeletakin cahaya itu di seluruh tubuh. Ketika saya bangun dari mimpi itu, gemeterannya, kenapa? Karena campur aduk dari sukacita, kemudian kecewa, sakit hati, semuanya perasaan itu campur aduk. Jadi waktu itu saya flashback lagi, loh kok waktu mimpi pertama kok saya merasakan ketenangan, tapi ini yang kedua kok kayak campur aduk perasaan gitu. Tetapi sejenak saya berpikir seperti itu, saya melupakan lagi mimpi itu. Jadi saya masih ke Surabaya, 2013 itu saya ke Surabaya. Saya di sana menghafal Quran, kemudian nyantren ya ke Surabaya ya, Desa Temboro namanya. Jadi saya ke sana masih mendalami lagi ajaran-ajaran yang saya tekuni gitu kan. Nah, ketika 2016 saya balik, tapi saya balik masih mampir dulu di Palu di orang tua saya. Jadi kenapa Papa di Gorontalo, Mama di Palu? Jadi saya masih kecil itu masih sekitaran usia 4 atau 6 sampai 6 tahun ya. Sekitaran tahun-tahun gitulah. Papa sama mama saya itu pisah. Pisah artinya bercerai ya. Bercerai mungkin karena egoisan satu sama lain atau seperti apa juga saya juga nggak tahu. Jadi mama di Palu dan nikah lagi, dan juga papa udah nikah lagi. Jadi saya dari Palu itu saya dari Surabaya saya ke Palu dulu sama mama, kemudian saya ke Gorontalo. Jadi ketika saya di Gorontalo masih melakukan aktivitas seperti biasa ya, sebagai anak, sebagai ya. Jadi di tahun 2016 itu saya ingat betul ya, ketika saya menjadi penginisiatif acara reuni akbar di SMP ya, itu the first time itu reuni akbar itu dilaksanakan di kampung saya ya, Gentumaraya. Jadi the first time saya menjadi penginisiatif, saya bilang kenapa nggak bikin gitu kan, kenapa kita nggak bikin supaya kita bisa reunian gitu. Nah di sela-sela itu ya, namanya reunian pasti ada yang saudara-saudara kita yang ya dari Kristen, dari Islam dan semuanya gitu pasti ada. Saking sibuknya ngurus ya, sampai saya merasa capek, lelah di 2016 ya, tahun 2016. Nah, ketika saya dalam keadaan lelah, dengan spontan saya berkata, Tuhan saya capek, mau istirahat gitu. Nggak ngomong itu bahwa saya sebut Allah dan semuanya, enggak. Jadi saya bilang, Tuhan saya capek, saya ngantuk, saya mau tidur. Di tidurnya saya itu kaget gitu, kaget langsung buka mata, penampakan yang sama di mimpi saya. Itu cahayanya luar biasa dengan tudungnya yang putih ya, datang. Saking besar cahayanya di belakangnya, itu nggak kelihatan wajahnya. Didorong, jadi kuat gitu, ada hembusan angin. Jadi ketika saya lihat, kedipan mata kedua, hilang lagi gitu. Dan itu ada datang seminggu 4 sampai 5 kali datang. Dan buat saya itu sesuatu yang mengganggu saya. Sampai saya pernah tanya ke orang tua saya, tapi orang tua saya bilang, oh itu malaikat gitu kan. Oke, siaplah gitu. Jadi sembari berjalan, ketika saya sedang mengurus daripada reuni ini, bertemulah saya dengan teman saya gitu kan, dengan teman saya
Namanya Frankie, sama Bapak Frankie. Jadi ketemu sama namanya Iya. Frankie, teman saya ya, teman saya namanya Frankie, itu kakak satu tingkat saya. Jadi saya ke rumahnya karena dia waktu itu saya pilih dia sebagai apa namanya? Saya pilih dia sebagai bukan bendahara tapi yang mengelola keuangan daripada acara reuni akbar ini. Jadi saya ke rumahnya, tiba-tiba saya lihat di rumahnya itu ada gambar, gambar yang mirip sekali dengan apa yang saya lihat gitu. Jadi saya waktu tanya, Ki, itu itu siapa gitu kan? Jadi dia bilang begini, oh itu Tuhan saya. Waktu saya ngeledekin, loh Tuhan kamu kok bisa digambar ya? Kok Tuhan kamu bisa ada di gambar, bisa ada fotonya gitu. Kalau Tuhan saya mah enggak gitu. Tulisan doang gitu. Kok bisa ya Tuhan kamu, enak kali gitu. Kamu udah bisa lihat wajah Tuhan gitu. Tapi karena dia ya mungkin ya orang mengasihi dan penuh kesabaran, dia bilang iya itu gambar doang gitu kan. Kayak gitu. Dan akhirnya saya sharing, saya cerita gitu. Sampai dia bilang itu panggilan kayaknya gitu kan. Saya bilang panggilan apa gitu, saya kan nggak pernah ngerti dengan keadaan itu, dengan seperti kayak kayak begituan. Jadi akhirnya pergilah saya di salah satu pastori organisasi gereja. Saya pergi dalam keadaannya dengan pakaian saya yang muslimah. Saya pergi kemudian ketakutanlah eh, gembala ini, pemimpin salah satu organisasi gereja ini, dia ketakutan. Dia bilang, kenapa kamu bisa ke sini? Gitu, karena memang saya di situ keluarga besar. Saya di kampung itu keluarga besar, 80% itu kita keluarga besar di situ. Dan ya keluarga pejabat juga. Jadi ketakutannya karena saya masuk ke dalam pastori. Saya bilang saya mau nanya, saya sharing. Kemudian saya cuma cepat-cepat diberikan satu Alkitab kecil yang perjanjian baru, Mazmur dan Amsal. Saya bilang begini, Bu, saya nggak butuh ini. Saya mau nanya sosok itu siapa gitu. Itu siapa gitu yang muncul ke saya gitu. Cuman dia bilang itu panggilan kamu. Itu Tuhan. Saya bilang Tuhan gitu kan. Coba kamu baca ini. Jadi waktu itu saya baca sembunyi-sembunyi ya. Saya baca tapi saya penasaran gitu. Saya nggak butuh ini. Ngapain saya butuh ini gitu. Saya butuh yang sosoknya ini siapa gitu kan. Akhirnya nggak puas saya cari di situ. Eh, sampai memang waktu itu saya diusir gitu sama pemimpin salah satu organisasi gereja. Cepat kamu pergi, kamu itu bom waktu. Saya bilang bom waktu apaan gitu kan. Ya kamu itu bom waktu, sekali waktu kamu pasti ketahuan juga. Iya, oke saya keluar. Saya baca pelan-pelan ini Alkitab, tapi saya nggak butuh ini sampai saya sharing dengan uh, iparnya tante saya. Waktu itu adiknya mama, yang beda mama itu udah Kristen ya, udah Kristen, udah menikah. Kemudian adik ipar adik ipar ya itu pendeta. Jadi ya udah saya ngobrol aja, saya sharing gitu. Sampai akhirnya saya dikasih nomor telepon tante saya. Ya udah saya sharing-sharing aja gitu kan. Saya sharing-sharing aja gitu sampai ada salah satu pendeta yang bilang kamu mau nggak gitu. Mau apa nih? Ngilangin penasarannya kamu soal sosok itu. Saya bilang mau. Mau nggak dibaptis gitu? Saya bilang baptis itu apa? Ya kamu itu dipermandikan kayak gitu. Saya bilang permandikan gimana? Pokoknya cuman di ini aja gitu kan, cuman dibaptis aja. Saya bilang oke lah gitu. Yang penting jawab, yang penting rasa penasaran saya itu kejawab gitu kan. Oke, gitu, saya mau. Tetapi ketika saya mau mengambil langkah ini, istilahnya saya um, ikut ya, harus ikut karena memang penasaran sayanya. Ini nggak hilang-hilang gitu. Satu minggu ada 4 sampai 5 kali gitu. Datang ini sosoknya. Jadi ikutin aja gitu, ikutin sampai uh, ketika saya keluar dari rumah berhijab, saya pas di tempat untuk baptisannya saya nggak berhijab karena saya penasaran gitu. Saya pun harus menghargai gitu kan, itu kan tempat ibadah mereka. Jadi saya pun kenapa saya harus pergi dengan cara berhijab gitu, ya saya harus menghargai gitu. Oke, waktu itu saya dibaptis and then saya masih penasaran lagi gitu.
kenapa sih belum selesai rasa kepenasaran ini ketika saya mendengarkan satu lagu, eee, lagu yang dibawakan oleh Nikita ya, "Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama." Saya semakin rindu dengan Tuhan. Waktu itu saya belum tahu kalau saya rindu dengan Tuhan. Saya makin rindu, tapi saya belum tahu rindu sama siapa. Tapi saya penasaran dan sekali waktu tante saya bilang begini, "Coba kamu ke salah satu organisasi gereja yang ada di Manado, coba pergi aja dulu, nanti kamu ibadah di situ pasti kamu akan merasakan keademan," gitu. Saya bilang, "Oke lah, saya beranikan diri ke sana," gitu. Pas saya ke sana dengan rasa pengen tahu saya masuk di situ dan kemudian saya merasakan bahwa kebebasan itu luar biasa saya dapatkan. Dan waktu itu sharing dengan pendoa yang di situ, yang ada dalam satu organisasi gereja ini. Saya sharing, and then teman-teman tahu, saya dengan menyanyikan lagu yang pertama yang saya dengar itu, saya bilang, mati bersama Kristus dan bangkit lagi. Dan saya memutuskan untuk dipermandikan. Dipermandikan dan setelah itu, kejadian itu, setelah saya dipermandikan dari Manado, saya pulang ke Gorontalo, baru terjadilah yang namanya pencobaan. Jadi waktu itu dengan bangganya saya merasakan kebebasan yang datang daripada Tuhanku sendiri. Saya suka bergaul dengan orang-orang yang mencintai damai. Saya suka bergaul dengan orang-orang yang tidak membenci satu sama lain. Waktu itu papa ketoli-toli. Ada yang di rumah itu cuma mama tiri ya. Waktu itu Desember, jadi saya perjumpaan pribadi itu September 2013. 2013, kemudian di 2016 itu September lagi, kemudian perjumpaan pribadi Oktober itu saya memutuskan tiba di Gorontalo, kemudian Novembernya saya dipermandikan lagi di Manado, dan Desember terjadilah pencobaan di mana ketika saya berani mengakui bahwa saya sudah terima Tuhan Yesus. Waktu itu papa ditoli-toli, yang ada cuma mama di rumah, mama tiri saya. Saya diajak sama teman-teman pemudi, yuk ke gereja gitu. Ngapain? Kita kan mau Natal nih Desember ya, kita mau Natal, kita mau hiasin pohon terang. Oke, dan the first time saya dituntun di situ, disuruh sama teman-teman, kamu kan udah terima Tuhan. Kita mau tantang kamu berdoa sama si Indri gitu ya. Indri waktu itu Syamas, Syamas lah gitu. Jadi kalau Indri nonton, hai Indri ya, ingat saya ya Indri ya. Jadi dia tantang saya berdoa. Coba kamu berdoa. Cara doanya gimana gitu kan. Cara doanya kamu cukup ngucapin, kamu cukup bersyukur, kamu cukup memuji Tuhan. Kemudian kamu berdoa untuk kegiatan yang kita lakukan hari ini. Oke, saya berdoa. Saya berdoa dan itu dengan amin ketika saya sementara menghias laporan dari teman saya, karena memang gereja itu nggak jauh dari rumah saya, ya nggak jauh dari rumah. Jadi rumah keluarga saya panjang gitu, kemudian ada depannya gereja. Jadi saya sementara menghiasnya pohon terangnya sama teman-teman, and then kata teman saya, tantemu tadi ngintip gitu depan pintu gereja ngeliatin, tapi dia nggak lihat kamu ya. Saya bilang, ya sudahlah, Tuhan sembunyikan, saya bilang begitu. Tapi ketika selesai kita ngiasin pohon terang, ngatur dalam gereja itu, teman saya ngajak, yuk kita ibadah malam yuk gitu kan, ibadah pemuda, Natal pemuda. Oke, saya bilang, sampai saya waktu itu udah memberanikan diri, kita udah pakai rok gitu kan, udah nggak pakai baju yang panjang-panjang lagi gitu. Oke, saya bilang oke, saya siap gitu. Tapi ikut belakang ya, kita nggak ikut depan karena depan itu kan keluarga semua. Ikut belakang, oke, ikut belakang nih. Pas sudah di dalam nih, udah nyanyi puji-pujian, udah presnya, udah pas khotbah ini teman saya nih, udah pas masuk firman Tuhan,
tiba-tiba ada teman-teman ya, sementara duduk asik nih lagi terima firman Tuhan dengan hati yang terbuka, telinga yang tajam gitu untuk dengar firman Tuhan, tiba-tiba polisi datang. Polisi datang nih, maaf gitu, saya nggak lihat gitu kan, hanya saja kan dari depan yang bawa firmannya ini kan lihat di belakang gitu kan. Dia bilang kenapa mukanya berubah gitu. Terus, selamat malam gitu. Malam, izin ya saya mau ambil anak ini gitu. Saya maksudnya. Kan kalau saya paham betul kalau orang dalam keadaan ibadah nggak boleh diganggu dan semuanya, artinya nggak boleh, udah selesai ibadah aja dulu gitu kan. Tapi oke lah, masih keluarga juga gitu kan yang waktu itu ambil saya. Ya udah saya ikut gitu. Dibawalah saya ya patroli gitu kan, saya kayak penjahat gitu. Padahal waktu itu umur saya itu 25 tahun ya, memang saya sudah dapatkan kebebasan gitu. Saya sudah dapatkan kebebasan, saya harus memilih gitu keyakinan saya. Tapi dibawalah saya. Dibawalah saya dulu ke rumahnya. Udah berkerumun semua orang, keluarga saya, orang kampung situ udah matanya merah semua. Karena apa? Saking sakit hati mungkin. Karena jujur saya dulu orang yang sekolah di pesantren, pakaian saya itu bercadar, pakaian saya itu memang tertutup semua, dan saya menjadi orang yang betul-betul kemarin tuh menjadi orang fanatik benar dengan keyakinan saya yang lama. Kok tiba-tiba gitu kan, kok bisa berpindah gitu. Hal yang bagi mereka itu mustahil. Tapi memang waktu itu emang sampai sampai kakak saya, kakak papa saya bilang kayak gini, kalau kamu nggak kembali lagi, saya ketemu di jalan saya potong dua. Waktu itu ketakutan iya, sedih iya. Kenapa? Kenapa saya sedih? Sendiri loh coy gitu kan. Takut, iya sendiri loh gitu. Sampai ada mama tiri saya udah nyamperin saya. Dia peluk saya. Kembali gitu. Kamu harus kembali gitu. Papa di sana toli-toli gitu. Papa telepon. Papa bilang, kenapa sebelum papa ke toli-toli kamu gak ngomong? Nangis saya. Nangisnya bukan berarti saya nyesel ikut Tuhan, tidak. Saya terharu, artinya gini, waktu dengar suara papa saya yang begitu berat. Sangat berat waktu itu dia ngomong, kenapa nggak ngomong sebelum papa pergi ke toli-toli gitu kan. Saya nangis dan nggak bisa ngucapin apa-apa waktu itu. Saya cuma bilang, iya Pak maaf gitu. Saya cuma bilang, Pak maaf gitu. Saya bilang, saya minta maaf. Cuman itu aja. Sampai akhirnya Kapolsek datang nih. Kapolsek datang, angkat saya pergi ke Polsek. Polsek Atibola ya. Pergi. Di sana saya diinterogasi. Semalam saya di Polsek. Saya yakin dan percaya saya nggak ada punya salah apa-apa. Waktu itu papa saya udah ngancam, kalau kamu nggak balik lagi, ketika saya udah dibawa di Polsek ya, dia telepon, kalau kamu nggak balik lagi ke agama kamu yang lama, kita akan perang agama. Saya nggak ngomong apa-apa. Waktu itu saya diinterogasi, ditanyain siapa yang baptis kamu dan semua dan bla 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 bla. Semua saya ditanyain. Saya jelasin. Sampai saya bilang, Pak, saya kena pasal? Pasalnya di mana? Saya orang ngerti kok. Saya orang yang ngerti hukum, saya bilang. Enggak, cuma interogasi aja. Tapi walaupun keluarga, walaupun itu menjadi saudara saya, dia mengerti. Jadi dia menjalankan tugasnya, dia tidak memaksakan saya untuk kembali dan semuanya. Oke, kemudian satu malam saya di situ dan tante sama sepupu saya datang. Pokoknya mau dibilang dikeroyok, ya emang udah dikepung gitu kan. Sampai saya cepat-cepat, sampai Kapolsek kan ngasih nomor teleponnya. Dia bilang kalau misalnya ada apa-apa langsung telepon. Pagi hari tante sama adik sama kakak sepupu saya itu datang sampai ke saya, dia bilang kamu itu gila ya gitu, kamu itu gila dan semuanya
Udah diomongin sampai emang mau di mau di mau di emang mau dikeroyok waktu itu, tapi cepet banget saya telepon Kapolsek dan dijemputlah saya, dibawa lari lagi gitu. Sampai waktu itu saya bilang begini, Tuhan kok ikut Tuhan ini apa susah gitu. Kenapa saya malah dibenci gitu. Kenapa Tuhan gitu. Sampai waktu itu ada puji-pujian yang saya nyanyikan. Kau tahu hatiku Tuhan, kau tahu rinduku Tuhan. Jadi waktu itu ketika saya nyanyi, orang yang di dalam polsek itu bilang gini, Manado ya, bahasa Manadonya nganape bodoh gitu. Tapi kalau bahasa itu, emang kamu bodoh gitu. Udah tahu-tahu kamu udah di jalan yang benar kok kamu gitu. Dia bilang, aku ini walaupun aku ini pembunuh gitu. Tapi aku nggak mau kayak kamu pindah agama gitu. Diam aja saya. Gitu kan. Mau ngapain saya gitu kan, di dalam situ mau ngapain saya gitu. Sampai ketika saya dibawa sama Kapolsek, diamanin gitu ya. Diamanin saya, kemudian dia bilang kamu nggak ada kena apa-apa gitu, kamu udah bisa pulang. Tetapi keputusan waktu itu saya harus dibawa di rumah tante saya. Saya harus ke situ dan kemudian pulanglah papa saya. Jadi ketika saya diantar ke rumah tante saya yang Kristen nih, di rumah situ saya diamankan di situ karena katanya kalau saya balik ke kampung, orang-orang kampung katanya belum bisa terima. Jadi saya di situ beberapa hari dan kemudian papa saya pulang, mama juga dari Palu datang, ketemu gitu, kita membahas tentang saya pastinya. Dan waktu itu ya banyak tawaran yang ditawarin biar aku masuk, biar aku kembali lagi, tetapi tidak. Saya bilang tidak. Waktu itu papa sama mama udah hadap-hadapan ya. Saya udah di situ, kemudian mama bilang begini, sayang nggak sama mama? Saya bilang sayang. Papa sayang, saya bilang sayang. Gitu. Jadi gimana? Saya bilang, ini keyakinan saya. Oh gimana lagi gitu kan. Sampai orang tua saya itu bayar dukun ke dukun buatin air. Jadi dia buatin air buat saya minum. Jadi dibuatin air ya di aqua. Jadi kata mama, sayang kan sama mama, sayang minum air ini. Oke minum dalam nama Tuhan Yesus. Saya minum. Gelisah saya tidur. Gak bisa tidur. Tapi saya puji-pujian terus. Saya sembah Tuhan terus sampai saya bisa tidur. Dan akhirnya ketika saya bangun subuh berdoa, orang tua saya belum bangun. Saya bilang, mau sholat subuh gitu. Kenapa nggak sholat subuh? Saya bangun berdoa, saya lihat. Artinya gini, saya harus menunjukkan bahwa saya bukan tambah lebih buruk, tapi saya tambah lebih baik. Dan dari pembicaraan, papa sama mama juga saya, juga tante gitu kan. Akhirnya keputusannya papa bilang begini, oke, kalau kamu itu gak apa-apa ke rumah ya, balik aja ke rumah. Oke, bisa balik, tapi satu syarat, kalau pas hari Minggu saya harus ibadah. Ya, saya harus ibadah sekalipun saya harus pergi dengan mobil pergi untuk ke daerah jauh dari tempat saya biar saya bisa ibadah. Oh, disetujui, oke gitu kan. Setuju sama orang tua, oke. Oke lah saya pergi, ternyata saya bukan diizinin ibadah tapi saya tidak diizinin keluar rumah. Waktu itu 3 hari, bertepatan dari hari Rabu, Kamis, Jumatnya, ternyata saya sudah direncanain untuk dipermandikan lagi secara Islam. Saya hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat. Ya, hari Jumat ini nggak tahu waktu itu bukan punya ide tapi ya pekerjaan Roh Kudus saya percaya. Hikmat datang. Karena sebelumnya saya di rumah ini karena ngurusin reuni, jadi sepatu saya di rumah yang satu,
sepatu yang satunya lagi di rumah yang satu. Jadi saya waktu itu minta izin ke papa. Pah, izin mau ke pasar karena kebetulan pasar nggak jauh dari rumah ya. Ke pasar nih, mau apa namanya, mau beli sendal. Ada uang? Ada. Betul papa ngomong, nanti kamu bohong ya udah nggak punya uang ya. Pokoknya handphone saya udah nggak punya. Pokoknya uang waktu itu nggak punya. Tapi saya udah bilang ke bapak, saya mau ke pasar beli sendal. Saya bilang, Tuhan saya nggak bohong ya. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Oke, saya panggil bentor. Di sana itu ada bentor kan. Saya panggil bentor. Berhentilah bentor ini. Dan waktu itu saya sudah tidak berhijab lagi. Saya naik bentor. Waktu itu pasar mau belok kanan. Saya bilang lanjut. Gitu. Sebelum saya naik bentor itu, saya berdoa tapi tanpa tutup mata. Saya berdoa, Tuhan kalau memang masa depan saya dengan Tuhan, buka jalan. Saya naik bentor, mau belok kanan, saya bilang lurus lagi. Lurus lagi, lurus lagi. Di tengah jalan lagi saya doa yang sama. Tuhan Yesus, kalau memang masa depan saya dengan Tuhan, buka jalan. Oke. Terus masih melewati beberapa desa. Sampai di satu desa yang namanya Buko. Desa Buko namanya. Saya turun di situ. Saya nggak punya apa-apa. Saya mau bayar pakai apa? Ya, kasihlah gelang. Bayar. Saya bilang kalau nggak percaya itu emas atau bukan. Saya bilang pergi ke rumah pemukiman, garis di dinding. Kalau dia warna hitam berarti bukan emas. Tapi kalau nggak warna hitam berarti kalau nggak ada tandanya itu emas. Sudah buru-buru. Bayarlah dengan itu. Karena nggak punya apa-apa. Ya. Oke, saya sudah selesai dengan bentor. Saya turun. Saya mau berhentiin mobil. Ini arah ke Manado ya. Buku ini arah ke Manado. Saya mau berhentiin mobil. Nggak ada mobil yang berhenti. Karena apa? Saya nggak ada barang-barang. Nggak punya apa-apa. Cuma baju di badan doang. Saya di situ menutup mata dan berdoa dengan doa yang sama. Tuhan kalau memang masa depan saya dengan Tuhan, buka jalan. Ketika saya buka mata, amin. Saya berhentiin mobil. Mobilnya berhenti. Berhenti. Puji Tuhan. Saya naik. Waktu itu ada sopir, ada penumpang satu ya di samping sopir. And then ada yang berhijab, kemudian saya dan ada yang sebelahnya lagi. Ngobrol lah saya di situ. Ditanya lah mau kemana dan semuanya. The first time saya memancarkan kasih Kristus kepada ibu yang berhijab ini. Sampai dia bilang begini, saya kalau lihat kamu, ingat anak saya, tapi dia udah meninggal, kaget saya. Berarti saya mau meninggal gitu kan. Tapi enggak. Oke, saya lanjut ngobrol sama dia. Sampai dia turun di namanya Kota Mobagu. Turun di Kota Mobagu ya. Jadi dalam perjalanannya ini saya ngobrol dengan ibu ini. Waktu saya ngobrol, saya telepon pinjam handphonenya sopir. Waktu itu ketika saya pergi ibadah di salah satu organisasi gereja yang di Manado itu, ketemu kan sama pendoa, ketemu sama teman-teman situ, ada nomor dikasih kakak rohani. Sekarang buat saya dia kakak rohani, kami send ke Samu. Nomornya yang saya hafal waktu itu 081340067903. Itu kan saya masih hafal kan. Saya hafal, saya bilang, Pak, bisa nggak pinjam handphone? Saya mau telepon. Dalam perjalanan nih, saya telepon. Jadi, waktu saya masih punya handphone, waktu dibawa di Polsek dan semuanya, saya masih sempat kabar-kabarin dengan kami ke Samu ini. Dalam perjalanan ini, saya telepon. Iya, selamat siang, Kak. Ya, siang. Siapa ini? Oh, ini Lian, Kak. Oh iya, kenapa, Yan? Gitu kan. Kak, bisa pinjam duit enggak? Saya dari rumah lari gitu. Kenapa lari? Bla bla bla. Saya ceritakan gitu kan. Oh iya yang kemarin kabarin itu bla bla bla. Iya. Oke, Kakak tunggu di Boulevard gitu. Jadi dia tunggu di Boulevard yang di Manado ya. Waktu udah fix nih uang mobilnya udah fix. Dalam perjalanan ibu ini turun karena dia mungkin merasa terhibur dan semuanya selama dalam perjalanan,
Dia pegang tangan sama saya dan dia kasih uang waktu 125.000. Waktu itu mau sempat menolak, tetapi Roh Kudus kuat sekali suruh ambil. Puji Tuhan saya ambil. Ketika saya turun di Bolivar, udah kontak-kontakan nih sama Kak Metsen ke Samu, kontak-kontakan. Turun di Bolivar, saya bayar uang mobil ya. Saya kasih. Pas turun, mobil udah jalan. Kak Metsen ini baru ngeluarin duit. Udah Kak, udah dibayar. Dibayar sama siapa? Iman pertama saya waktu itu mengatakan, Tuhan Yesus yang bayar. Ya, demikian video ini saudara-saudara. Semoga dapat bermanfaat, memberkati saudara semua. Dan jangan lupa untuk menyebarkan video ini supaya semakin banyak orang yang tahu tentang kebenaran, semakin banyak orang yang tahu tentang Yesus Kristus, siapa Yesus yang sebenarnya, dan semakin banyak jiwa yang dimenangkan, semakin banyak jiwa yang diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.